กูทำวิจัยเรื่องผีอยู่ Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua. Kali ini gua akan membawakan alur cerita film horor yang bercerita tentang dua orang dokter yang sahabatan dari kecil, mempunyai ambisi untuk melakukan penelitian tentang hantu. Hingga suatu waktu, mereka kehabisan cara untuk penelitian mereka, sehingga salah satu dari mereka harus bunuh diri demi melanjutkan penelitian tersebut. Film ini berasal dari Thailand yang dirilis tahun 2021 yang berjudul Ghost Lab. So, klik dulu tombol subscribe-nya dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Awal cerita, kita diperlihatkan Wee yang baru bangun tidur. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh... Ternyata dia dikerjai oleh temannya yang bernama Arjong. Kita sebut saja Gla. Setelah itu, mereka lanjut mengobrol hingga Gla pun dipanggil untuk rapat. Scene beralih ke Wee. Saat itu dia sedang menjaga ibunya yang sedang sakit. Di saat yang sama, datang pacarnya Gla yang bernama Mai. Mereka pun melihat Wee di depan pintu. Lalu Gla pun menceritakan Wee belajar ilmu kedokteran karena penyakit ibunya. Dan juga gajinya selalu habis untuk membayar tagihan rumah sakit. So, jadi rumah sakit ini seperti rumahnya sendiri. Scene beralih ke pas satpam yang sedang melakukan patroli sambil sedikit ketakutan kayaknya. Hingga senternya pun mengarah ke kamar mayat, lalu setelah itu dia ketakutan sampai-sampai... Scene beralih ke mereka berdua. Saat itu mereka sedang membeli minuman dan makanan ringan. Setelah Wee membeli makanan, tampak Gla melihat sebuah hantu. Saat Wee merekam hantu tersebut, nampaknya kamera tersebut tidak bisa mendeteksi keberadaan hantu itu. Lalu Wee pun mengambil gambar. Dan yang terjadi adalah... Terlihat saat itu Gla sangat senang karena sudah melihat hantu secara langsung. Karena penasaran, mereka pun kembali mengecek CCTV dan setelah dilihat, ternyata hantu tidak ada di kamera. Lalu Gla pun mengajak Wee ke gedung mes karyawan yang sudah lama tidak dihuni. Di sana, Gla menunjukkan foto-foto hantu yang beredar di internet. Lalu dia pun bilang, hantu itu palsu. Karena kemarin saat mengecek di CCTV, hantu itu tidak terlihat. Gla pun bilang ke Wee kalau dia sedang melakukan penelitian hantu. Wee sempat berpikir bahwa Gla sudah gila. Gla pun menjelaskan bahwa saat usia 14 tahun, dia melihat hantu ayahnya. Saat itu, dia mulai terobsesi bagaimana caranya manusia bisa melihat hantu secara langsung. Setelah itu, mereka membuat video yang menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Terlihat, saat itu Wee masih gugup bicara di depan kamera. Mereka pun mulai mewawancarai orang tentang hantu, bahkan sampai melakukan ritual tidur di samping mayat agar dia bisa melihat hantu. Dan juga pergi ke tempat-tempat angker di berbagai negara, tapi sekalipun dia tidak pernah melihat hantu. Mereka pun mulai mencari tahu bagaimana cara memicu penampakan. Untuk itu, mereka pun kembali ke tempat di mana mereka melihat hantu tersebut. Namun hasilnya nihil. Lalu mereka pun ngeplog lagi. Kata Gla, kami terlalu fokus pada hantu yang terlihat sedangkan ada jenis lain, yakni hantu yang tak terlihat seperti ini contohnya. Mereka pun mendatangi tempat yang ada di CCTV tersebut sambil membawa infrared. Dan benar saja, di sana kursi-kursi tersebut berdatangan mendekati mereka. Mereka pun membuat vlog lagi yang katanya bukti mereka belum cukup kuat. Karena kalau hanya itu saja, di internet sudah banyak bertebaran hantu seperti itu. Singkat cerita, Gla pun melakukan operasi pada pasien tetapi dia tidak fokus dan terus terbayang-bayang oleh eksperimen hantu yang sedang dia lakukan saat ini. Sehingga dia pun melakukan kesalahan yang hampir membuat pasien terbunuh. Atasannya pun memarahinya. Di mobil, pacarnya berusaha menenangkannya. Tak lama setelah itu, setelah pacarnya pergi,
Gla mendapat pesan dari Wi yang katanya dia punya ide. Dengan segera dia pun langsung menemui Wi di mes. Yang pertama hantu yang kita tidak kenal dan yang kedua hantu yang kita kenal. Contohnya kerabat yang baru meninggal. Demi melakukan ekspresinya, Gla rela membohongi pasien yang hidupnya sudah tidak lama lagi dengan tujuan agar saat sudah meninggal, rohnya bisa menemuinya. Wi pun tidak serak dengan membohongi pasien itu. Gla pun mencoba menjelaskannya, tapi tak lama setelah itu, Wi mendapat informasi bahwa ibunya sekarat. Setelah ibunya meninggal, ternyata benar, ibunya mendatangi Wi sambil menyampaikan pesan, namun setelah didekati oleh Wi, ibunya langsung hilang. Karena depresi, Wi bilang ke Gla bahwa dia akan mati demi melanjutkan eksperimen ini. Sekaligus dia juga ingin menemui ibunya di alam baka. Sebagai sahabat tentu Gla melarangnya, tapi kalau di antara mereka harus ada yang mati, Gla pun bilang biar dirinya saja yang mati. Sama juga, sebagai sahabat dia tidak ingin temannya mati. Hingga akhirnya mereka pun pakai cara lempar koin. Wi pun kalah yang jadinya dia yang akan mati. Sebelum itu Wi menulis surat yang menyatakan bahwa dia mati karena depresi sepeninggal ibunya. Di sisi lain, Gla yang sedang nonton TV bersama pacarnya, di tayangan tersebut diberitakan bahwa pendaki tanpa pengamanan apapun jatuh dari tebing karena berusaha membuat rekor untuk pertama kalinya. Hari yang tidak diinginkan pun tiba. Gla mengucapkan salam perpisahan kepada Wi, lalu Gla pun keluar. Wi mengambil pistol dan bersiap untuk bunuh diri, tapi dia teringat masa kecilnya bersama Gla dan dia juga sudah mengetahui apa yang dikatakan ibunya waktu itu, sehingga Wi pun tidak jadi bunuh diri. Gla kembali masuk ke sana, tetapi yang terjadi malah Gla yang mati bunuh diri. Besoknya, Wi pun bangun dan melihat berita di internet. Di sana tertulis dokter mati bunuh diri. Setelah itu, Wi melihat video terakhirnya Gla. Lalu dia pun menemui ibunya Gla dan pacarnya Mai, dan pada malam harinya, dia semakin depresi ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Lalu dia pun terjun bebas dari atas gedung rumah sakit. Tapi yang ajaibnya adalah ada sesuatu yang menghentikannya, yang mungkin itu adalah Gla. Wi pun kembali mencoba menghubungi Gla sambil berpikir bagaimana cara meningkatkan energinya Gla supaya dia muncul. Akhirnya dia pun melakukan cara ekstrim lagi. Kali ini dia akan memotong jarinya sendiri. Ketika Wi akan memotong jarinya, benar saja pemotong tersebut terlempar. Di sesi vlognya kali ini dia membuat kesimpulan bahwa Gla akan muncul dan khawatir saat Wi dalam keadaan bahaya. Jadi itulah yang memicu Gla muncul. Setelah itu Wi menemui keluarganya Gla dan ingin bicara tentang Gla. Wi bilang ke ibunya Gla bahwa dia melihat Gla dalam mimpinya dan Gla meminta Wi untuk memberitahukan ke ibunya bahwa dia masih ada, dan hal itu membuat ibunya sedih. Setelah itu mereka makan malam. Sebelumnya, ibunya pun rupanya didatangi oleh Gla ketika sedang bermimpi. Gla bilang kari buatan ibunya sangat enak dan Gla juga bilang bahwa suatu hari akan datang Wi yang akan mencicipi masakan ibunya. Hal itu pun langsung membuat mereka bersedih. Sepulang dari rumah keluarganya Gla di mobil, Wi ditemani hantunya Gla. Hantunya Gla bilang terima kasih ke Wi karena sudah menuruti permintaannya. Setelah itu, Gla tidak pernah muncul lagi. Wi membuat vlog lagi dan berpikir apakah roh akan pergi karena sudah membuat ibunya tenang. So, untuk memancing kembali energinya Gla, dia pun kembali memotong jarinya. Tapi yang terjadi kali ini adalah Gla tidak datang. Mai pun datang untuk menemui Wi dan menanyakan laptop miliknya Gla yang hilang. Namun Wi berbohong kepada Mai, katanya dia tidak tahu tentang itu. Setelah itu Wi kembali ke mes, nampaknya laptop itu sudah diambil oleh Mai.
Wi pun langsung menemui Mai dan berusaha menjelaskan, tapi Mai menganggapnya pembohong. Hingga Wi pun memaksanya untuk masuk dan bilang dia juga ingin tahu tentang Gla. Mereka pun mencoba membuka laptopnya Gla, namun sayang mereka tidak tahu kata sandinya. Sebagai pacarnya Gla, Mai pun menangis karena saat itu dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gla sampai-sampai dia harus bunuh diri. Wi pun mencoba menenangkannya dan di laptop terlihat hantunya Gla datang dan bilang, beritahukan saja semuanya ke Mai, sambil menunjukkan video terakhirnya. Tidak mau penelitiannya gagal, Wi pun langsung membawa pergi laptop itu sambil bilang dia akan membawanya ke teman IT, siapa tahu malam ini bisa dibuka. Di lift, Wi bicara dengan hantunya Gla sambil bertanya apa maksudnya Gla memberitahukan semuanya ke Mai. Bukannya hal itu malah menggagalkan penelitian kita? Bukankah kita sudah setuju bahwa tak boleh ada yang tahu mengenai penelitian kita ini? Tetapi hantunya Gla meminta Wi untuk memberitahukan kebenarannya. Wi pun mengundang Mai ke mes. Wi bilang dia sengaja memintanya untuk datang ke sini agar dia bisa melihatnya sendiri. Wi pun pergi untuk ngudut di atas sambil berpikir cara mendatangkan Gla dengan cara yang lebih ekstrim dibandingkan sebelumnya. Wi pun kembali dan melihat Mai tertidur yang rupanya minuman itu sudah dikasih obat. Dia pun langsung membuka laptop, membuat video, dan saat hendak menjalankan aksinya, Gla pun datang sambil mengetikkan kata berhenti di laptopnya. Wi melanjutkan aksinya mencoba memperkosa Mai dan saat itu juga hantunya Gla marah dan menendang Wi. Gla pun marah dan membanting-banting Wi, menjatuhkannya dari atas hingga membuat kakinya patah. Saat disiksa, Wi masih sempat membuat video yang menyatakan hantu Gla muncul untuk pertama kalinya karena disebabkan emosi negatif. Terlihat di video tersebut Wi seperti terseret-seret hingga membawanya ke kamar mayat. Di sana, Wi melihat rohnya Gla merasuki jasadnya. Wi pun langsung mengambil ponsel dan berniat merekamnya, tapi ponsel itu langsung digeplak oleh Gla. Wi pun disiksa hingga sekarat dan di alam baka dia bertemu Gla. Gla mengucapkan terima kasih karena Wi sudah menepati janjinya dan sekarang dia menyuruhnya berhenti karena dia takut terjadi hal buruk lagi yang menimpa Wi selanjutnya. Tapi di sisi lain Wi bicara ke Gla, dia tidak mau kematiannya Gla menjadi sia-sia karena mereka sudah pergi sejauh ini. Gla pun langsung bilang bahwa dia sudah cukup menyakiti orang-orang di sekelilingnya dan sekali lagi memintanya untuk berhenti melakukan eksperimen ini lagi. Setelah itu dia pun pamit. Dilanjutkan dengan awahnya Wi yang melihat jasadnya sendiri. Dia pun mengingat kenangan-kenangan yang telah dia jalani bersama Gla dan video penelitian tentang hantu yang dia kirim ke lembaga penelitian terbesar di dunia itu juga ditolak sehingga dia pun menghapus eksperimennya. Wi pun mengembalikan laptop itu ke Mai. Mai bilang Wi tidak perlu mengatakan hal apapun lagi karena Gla sudah memberitahu semuanya dalam mimpinya Mai. Dalam mimpinya Mai, dia melihat Gla memegang majalah dengan foto sampul dirinya bersama Wi. Wi pun bertekad selama dia masih hidup, dia akan terus melakukan eksperimen hingga akhir. Tapi bukan eksperimen hantu ya. Setelah itu, film pun berakhir.